Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 30 Oktober, judulnya Sang Raja Damai. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 23 ayat 10. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Amin. Ayat-ayat berikut ini menggambarkan masa depan yang dilihat Allah bagi umatnya dalam Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 11 ayat 1-5, Yesaya 60 ayat 17, Hosea 2 ayat 18, dan Mika 4 ayat 3. Meskipun fokus utama dari pelajaran pekan ini adalah peperangan yang diperintahkan dan dibantu oleh Ilahi dalam Perjanjian Lama, kita perlu menyebutkan adanya tema lain yang sama pentingnya dalam tulisan-tulisan nubuat Perjanjian Lama, yaitu visi masa depan tentang era mesianis yang penuh kedamaian. Mesias digambarkan sebagai Raja Damai, ditulis dalam Yesaya 9 ayat 6. Mesias akan mengantarkan sebuah kerajaan yang didominasi oleh damai, di mana singa dan anak domba akan merumput bersama. Ditulis dalam Yesaya 11 ayat 1-8. Di mana tidak akan ada kehancuran atau luka. Ditulis dalam Yesaya 11 ayat 9. Dan di mana damai sejahtera akan berkuasa. Ditulis dalam Yesaya 60 ayat 17. Dan mengalir seperti sungai, ditulis dalam Yesaya 66 ayat 12. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16-23, kisah ini memberi wawasan mengenai tujuan Allah yang lebih dalam bagi umatnya dan umat manusia. Pertimbangkan kisah tentang pemberian makanan kepada tentara Suriah atas prakarsa Elisa. Daripada membantai mereka, yang ditulis dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 22, Elisa menunjukkan kepada mereka ideal tertinggi, yaitu perdamaian, yang selalu menjadi kerinduan Allah bagi umatnya. Sangat menarik untuk mengamati bahwa Elisa sepenuhnya menyadari keunggulan tentara yang tak terlihat yang mengelilingi musuh. Tulis dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Meskipun Tuhan terlibat dalam konflik kosmik yang juga mempengaruhi planet kita, tujuan akhir dari penebusan bukanlah konflik abadi atau bahkan penaklukan musuh dalam keadaan perbudakan, melainkan perdamaian yang kekal. Sebagaimana kekerasan melahirkan kekerasan, yang ditulis dalam Matius 26 ayat 52, perdamaian melahirkan perdamaian. Kisah ini diakhiri dengan kenyataan bahwa orang Aram tidak datang lagi menyerbu ke negeri Israel. Ditulis dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 23. Pikirkanlah tentang semua cara yang dapat kita lakukan dengan berusaha meneladani Yesus untuk menjadi agen perdamaian. Bagaimana dengan kehidupan kita sendiri saat ini? Dengan cara apakah dalam konflik apapun yang mungkin sedang kita hadapi, kita dapat menjadi agen perdamaian dan bukannya pelaku konflik? Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yosua 10 ayat 42.
semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Allah Israel. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal 10. Tuhan memberkati kita semua.